Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizal Afandi dengan NRP 50032211116 dari kelas Pancasila 8. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Helmi Buemia, SHMH, dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil observasi sederhana saya yang saya beri judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial Warga dan Mahasiswa di Lingkungan Gebang Putih, Surabaya. Jadi, saat diminta melakukan observasi tentang pengawalan Pancasila, terus terang saya sempat berpikir, apa iya Pancasila itu benar-benar dipraktikkan di kehidupan sehari-hari? Jangan-jangan selama ini cuma jadi hafalan teori saja? Karena seringkali kita hanya menghafalkan 5 sila Pancasila, tapi apakah kita benar-benar menerapkannya? Nah, rasa penasaran itu yang akhirnya mendorong saya untuk melakukan observasi. Saya memilih lokasi di tempat saya tinggal sendiri, yaitu kawasan Gebang Putih, Surabaya. Lingkungan ini menurut saya cukup unik karena penghuninya sangat beragam. Ada mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, ada pekerja, dan juga ada warga lokal. Jadi secara tidak langsung, di tempat ini ada banyak perbedaan, beda agama, beda suku, serta beda daerah asal. Saya melakukan pengamatan secara langsung selama beberapa minggu, tepatnya di bulan Mei sampai Juni 2025. Saya tidak melakukan wawancara ataupun survei, saya hanya memperhatikan aktivitas sehari-hari warga sekitar, khususnya pada saat momen-momen penting keagamaan. Beberapa peristiwa yang saya amati antara lain Idul Adha, Waisak, kenaikan Isa Al-Masih, serta hari lahir Pancasila. Dari hasil pengamatan itu, ternyata saya menemukan banyak hal menarik. Pancasila itu ternyata benar-benar hidup di tengah masyarakat, bukan hanya sekedar teori. Misalnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, saya melihat langsung bagaimana semua warga diberikan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Ketika umat Kristen atau Buddha melaksanakan ibadahnya, umat agama lain menjaga ketenangan lingkungan. Tidak ada gangguan, tidak ada protes selama semuanya saling menghormati. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya sangat terasa ketika pembagian daging kurban saat Idul Adha. Daging kurban dibagikan merata, bukan hanya kepada umat muslim tapi juga kepada tetangga yang beragama lain. Semua warga saling berbagi tanpa melihat latar belakang keyakinan. Itu menunjukkan rasa kemanusiaan yang sangat adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari warga. Meskipun berbeda-beda, mereka mampu hidup rukun, saling bekerja sama, bahkan gotong royong saat membersihkan lingkungan atau ketika ada acara kampung. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, justru memperkaya kehidupan sosial mereka. Dalam pengambilan keputusan lingkungan, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga nyata terlihat. Segala keputusan diambil secara musyawarah, misalnya dalam menentukan jadwal ronda malam, pembagian tugas kebersihan lingkungan, hingga pembagian bantuan sosial. Semuanya dibicarakan secara bersama dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dilihat dari pemerataan hak dan kewajiban antar warga. Semua punya kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Bantuan sosial atau pembagian apapun tidak pernah melihat status agama, suku, atau daerah. Semua diberikan secara adil. Dari semua pengamatan itu, saya justru merasa banyak belajar. Ternyata Pancasila itu bukan hal yang rumit. Ia hidup dalam kebiasaan kecil, saling menghargai, saling membantu, saling mengingatkan, saling berbagi, dan mau berdialog. Tanpa kita sadari, banyak masyarakat kita yang sudah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara alami, tanpa harus menghafal 5 silanya setiap hari. Dan menariknya lagi, lingkungan seperti Gebang Putih ini mayoritas dihuni oleh mahasiswa yang sedang dalam fase pembentukan karakter. Artinya, kehidupan sosial mereka di lingkungan kos-kosan multikultural ini menjadi laboratorium nyata pembelajaran nilai-nilai kebangsaan. Disinilah pendidikan Pancasila yang sesungguhnya terjadi, bukan sekedar duduk di ruang kelas mendengar dosen, tapi belajar secara langsung lewat interaksi sosial sehari-hari. Kesimpulannya, Pancasila bukan sekedar kumpulan kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Ia hidup dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Budaya toleransi, gotong royong, keadilan, dan musyawarah yang saya lihat di Gebang Putih menjadi bukti nyata bahwa Pancasila bukanlah konsep utopis, melainkan prinsip praktis yang bisa dijalankan siapa saja dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, harapan saya ke depan, mari kita pertahankan budaya saling menghormati ini. Jangan berhenti hanya pada generasi sekarang. Pemerintah, pengelola lingkungan, dan kampus juga penting terus memberi ruang untuk dialog antar agama, diskusi lintas budaya, dan pembelajaran karakter berbasis praktik sosial. Karena disitulah Pancasila akan terus tumbuh, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia. Kemudian untuk melihat artikel ilmiahnya secara lengkap, bisa diakses ke link berikut. Sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.